Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran Kang Nuri. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada tema 3, subtema 3, muatan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6. Nah, di subtema 3 ini kita akan belajar mengidentifikasi kosakata baku dalam teks eksplanasi. Sebagaimana kita ketahui, kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Kata-kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Kata-kata baku digunakan pada acara-acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Contoh kata baku dan tidak baku. Nah, di sini kita sajikan kosakata tidak baku, kosakata baku, dan arti kosakata. Kosakata tidak baku zaman pakai J, kemudian kosakata bakunya zaman. Artinya jangka waktu panjang atau pendek yang menandai suatu masa. Kemudian kosakata tidak bakunya ada lubang pakai O. Sedangkan kosakata bakunya lubang. Arti kosakata tersebut adalah liang. Selanjutnya tahun tidak pakai H, itu yang tidak baku. Kemudian yang baku adalah pakai H, tahun, yaitu masa yang lamanya 12 bulan. Selanjutnya kosakata tidak bakunya kalau, tidak pakai U, kemudian kosakata bakunya kalau. Itu arti kosakatanya adalah seandainya. Kemudian gak, itu kosakata tidak baku, dan kemudian kosakata bakunya tidak, menyatakan penolakan. Selanjutnya mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri atas kalimat-kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Ciri-ciri atau kata-kata baku adalah tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Ciri-ciri kalimat efektif beberapa kita sajikan. Yang pertama, menggunakan ejaan yang berlaku. Kemudian, menggunakan struktur bahasa yang tepat, memiliki unsur pokok, minimal subjek dan predikat. Kemudian, menggunakan pilihan kata yang tepat sesuai kebutuhan logis dan mudah dipahami. Selanjutnya, tidak menggunakan dua kata atau lebih yang bermakna sama atau sama dalam satu kalimat. Nah, contoh kalimat efektif. Kalimat efektif, kita dapat mengatur lampu yang perlu dihidupkan saat membutuhkannya. Ini di garis bawah. Kemudian kalimat efektifnya, alasan tidak efektifnya ya, menggunakan kosakata tidak baku dalam kalimat. Perbaikannya menjadi kita dapat mengatur lampu yang perlu dihidupkan saat membutuhkannya. Kemudian contoh 2, kalimat tidak efektif berikutnya. Pada rangkaian paralel, kita tidak perlu menyalakan semua lampu-lampu. Nah, alasannya tidak efektif adalah menggunakan kata-kata yang bermakna sama dalam satu kalimat. Perbaikan menjadi efektifnya yaitu pada rangkaian paralel kita tidak perlu menyalakan semua lampu. Selanjutnya menjelaskan penggunaan kosakata baku pada kalimat efektif. Nah, kata-kata baku adalah kata-kata yang telah ditetapkan berdasarkan aturan tata bahasa. Kata-kata baku juga digunakan dalam kalimat efektif. Nah, kalimat efektif akan mempermudah penyampaian informasi dalam isi teks kepada pembaca. Kalimat efektif harus memenuhi syarat-syarat, yaitu kalimatnya harus lengkap, logis, singkat, dan jelas. Kemudian, lengkap artinya kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Kemudian, adapun unsur kalimat yang lengkap yaitu ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Menurut kalian, manakah dari ketiga kalimat berikut yang termasuk kalimat efektif? A. Aldi membeli. B. Aldi membeli roti. C. Aldi membeli roti di warung. Nah, simpulkan jawabanmu dari pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Nah, akan lebih jelas lagi nanti silahkan di deskripsi, silahkan diklik ada video kelanjutan tentang kalimat efektif. Jadi kalian bisa memperdalam dalam link tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.